Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa adkhalana fi zumrati ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa min ayatihi al-lail wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perputaran malam dengan siang, adanya matahari dan rembulan. Tetapi janganlah kalian bersujud kepada matahari atau kepada rembulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan matahari dan rembulan, jika kalian benar-benar menjadi orang yang berbakti. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di malam yang umumnya orang sedang enak tidur, alhamdulillah kita diberi karunia kesehatan, kemampuan, kemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat mana ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu segarisnya rembulan, bumi dan matahari. Sebelum 1 bulan yang lalu sudah ada gerhana matahari, juga segarisnya matahari, rembulan dan bumi. Pasti bukan kebetulan, pasti adalah super desain, rancangan terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mengerti falak, memang itu bisa dihitung secara astronomik. Tapi yang tidak mengerti falak, yang tidak punya iman, maka akan dimaknai dengan segala macam klinik. Orang hamil harus dibangunkan, binatang bunting harus dibangunkan, bahwa itu rembulan sedang dicokot buta hijau, dan segala macam kepercayaan lokal yang itu merupakan penyimpangan dari ajaran Islam. Kita bersyukur kepada Allah SWT, diajari oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus menjadikan kita makin mendekatkan diri kepada Allah, menyembah Allah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan segala yang ada ini sebagai wasilah perantara bagaimana supaya kita ini hidup selalu dalam kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita tahu adalah itu, bahwa ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik yang kita tahu tentu ada banyak rahasia dalam pengalaman sejarah hidup manusia, bahwa setelah terjadi gerhana ada kejadian-kejadian besar tak terduga, atau terduga tapi tidak diketahui, atau diketahui tapi tidak diumumkan. Yang pasti adalah hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah cobaan, hidup ini adalah eksperimen dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semuanya,
dan semua yang ada adalah untuk menguji kita semuanya. Siapa yang imannya lurus, siapa yang amalnya bagus. Hadirin rahimakumullah. Suatu ketika pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat sedang melaksanakan sholat gerhana, kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril tentang dahsyatnya siksa neraka. Pasti ada hubungannya bahwa gerhana dengan bencana itu ada hubungannya. Untuk Nabi kuat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuat, ditampakkan betapa dahsyat dan beratnya siksa neraka. Kemudian selesai sholat, Nabi memberitahu, andai kata kalian tahu apa yang saya tahu, maka kalian tidak akan bisa tertawa, hanya bisa menangis. Dan menangis tidak menyelesaikan masalah. Menyikapi apa yang dilihat Rasulullah SAW, beliau menasihatkan, karena itu badiru bil a'mali sholihat, berlomba-lombalah untuk berbuat baik, jangan bosan berbuat baik. Apalagi kita sedang dan sudah ditatar dengan ibadah Ramadan, tentu sedang mengalami eksperimen bulan Syawal dan seterusnya. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi saya mengajak panjenengan semuanya, dalam hidup singkat ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang masih tersisa. Pasti dan pasti hidup ini akan berakhir. Bagaimana caranya, di mana tempatnya, kapan waktunya, tidak tahu. Tetapi kita selalu mohon kepada Allah SWT sebagai orang yang setia taat kepada Allah SWT. Moga-moga kita diberi panjang umur yang barokah, sehat walafiat, barokah rizki dan kehidupan, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan cara yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang ngaku beriman, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya masing-masing kalian memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk bekal hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguh Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Al-Hasyr ayat 18. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sering-sering menasihati diri kita masing-masing, diri kita sendiri, untuk kita ingatkan cinta masjid, untuk kita ingatkan cinta sholat berjamaah, untuk kita ingatkan senang bersedekah, untuk kita ingatkan selalu ramah dengan sesama. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi hidup ini terbatas, kemampuan kita untuk berbuat amal juga terbatas, sedangkan akhirat tak terbatas, baik nikmat maupun sengsara tak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang mengingatkan
manusia dan jin, bahwa kesempatan yang bisa membuat nasib akhirat baik atau buruk adalah kesempatan hidup ini. Oleh karena itu mari kita sempatkan, kita usahakan untuk bagaimana agar hidup ini selalu bernilai ibadah. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang disayang, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang hidup taat, wafat husnul khatimah, dan akhirnya masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa hayatan tayyiban mubarakah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.